Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ica Malika Lestari. Pada video ini, saya akan memberikan edukasi tentang penanggulangan bencana gunung meletus. Kalian pasti sering mendengar di negara kita, yaitu Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat meletus sewaktu-waktu. Pada tanggal 10 April 2020, terjadilah letusan Gunung Merapi dan Gunung Anak Krakatau. Kira-kira kalian paham gak ya apa itu gunung meletus? Kalau belum paham, ayo kita bahas. Yang pertama kita akan bahas apa itu gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, yang kedua, apa saja ya dampak yang disebabkan oleh letusan gunung api? Yang pertama, pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan seperti pernapasan dan penglihatan. Yang kedua, ada pencemaran sumber air bersih akibat abu vulkanik. Yang ketiga, ada rusaknya lahan pertanian, kebun, dan ladang. Yang keempat, adanya rusakan infrastruktur dan fasilitas umum. Yang kelima, adanya kerusakan tempat tinggal. Nah, sekarang apa ya yang harus kita ketahui dan kita lakukan sebelum letusan gunung api itu terjadi? Yang pertama, memantau terus-menerus status gunung api, baik dari normal, waspada, siaga, atau awas. Yang kedua, memanggil tim tanggap darurat ketika aktivitas gunung berapi meningkat. Yang ketiga, menghafalkan jalur evakuasi berdasarkan peta kawasan rawan bencana. Dan yang keempat, menetapkan lokasi pengungsian dan memastikan fasilitas penunjang siap pakai. Nah, apa ya yang perlu disiapkan kita sebelum letusan gunung api terjadi? Yang perlu disiapkan antara lain, yang pertama, kita harus menyiapkan masker dan pelindung mata. Yang kedua, kita harus menyiapkan kotak P3K dan makanan, minuman yang instan. Lalu, apabila letusan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kita harus bersikap tenang, jangan panik, dan jangan terpancing oleh isu. Yang kedua, kita harus menghindari daerah rawan bencana seperti sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan aliran lahar. Yang ketiga, kita wajib matiin semua aliran yang ada di dalam rumah. Yang keempat, kita harus melindungi diri dari abu vulkanik dengan menggunakan topi, pelindung mata, masker, dan jaket. Yang kelima, kita harus segera menuju ke titik kumpul evakuasi dan jangan lupa ya untuk mengunci rumah. Dan yang keenam, kita harus ikuti instruksi petugas terkait skema pengungsian. Yang ketujuh, kita bantulah kelompok yang memerlukan bantuan khusus seperti bayi, orang yang sudah menua, orang yang disabilitas, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ya setelah letusan gunung api itu terjadi? Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu-abu aliran lahar. Yang kedua, hindari berkendaraan di tengah hujan abu, karena dapat merusak kerja mesin kendaraan kamu. Yang ketiga, bersihkan atap rumah dari timbunan debu vulkanik, agar tidak menyebabkan atap rumah kamu itu runtuh. Menanggulangi gunung meletus dapat dilakukan dan kegiatan imitasi berencana, yaitu upaya untuk mengurangi hilangnya nyawa dan harta benda sebagai dampak dari suatu bencana. Nah, yang terakhir ada solusi untuk menanggulangi terjadinya gunung meletus. Yang pertama, pembuatan aliran lahar agar lahar tidak mengaliri pemukiman warga. Yang kedua, adanya mitigasi bencana bagi warga setempat. Dan yang terakhir, menyiapkan daerah untuk pengungsian. Gunung meletus jangan ditakuti ya teman-teman, tapi perlu kita waspadai. Tetap tanggap, pangkas, dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sekian pembahasan gunung meletus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.